Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sisi. Saya sebagai founder dan CEO dari Melon Branding. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kalau ternyata sebenarnya kita semua itu adalah penipu. Nah, sebelum masuk ke topik, aku akan jelasin dulu apa itu monologi. Jadi, monologi itu adalah topik atau tren menarik yang kita kurasi dan akan dibawakan oleh setiap tim dari Melon Branding sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Nah, back to the topic ya. Kalau hari ini kita akan ngebahas tentang kita itu semua penipu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ada di satu titik dalam hidup kita di mana kita pasti melebih-lebihkan sesuatu atau mungkin membuat-buat sesuatu yang sebenarnya tadinya tuh tidak ada. Misalnya, ketika kita interview misalnya ya, buat teman-teman di luar sana yang misalnya lagi interview kerja, pastinya ketika kalian menulis di CV dan di interview gitu ya, pasti kalian ditanyain kayak job desk kalian dan responsibility kalian nih sebelumnya ngapain. Nah di situ ketika kalian menjelaskan, tidak mungkin kalian akan menjelaskan plek-plekan hanya yang apa kalian kerjain di kantor sebelumnya. Kalian pasti akan membuat kata-kata yang manis, kata-kata yang bagus, yang rapih, jadi terlihat responsibility dan juga job desk kalian itu terlihat menarik dan juga lebih atraktif gitu ya. Nah, di situ juga nggak cuman untuk para interviewer gitu yang ibaratnya mendengarkan kalimat-kalimat manis, tapi juga buat teman-teman yang saat ini sedang menjalankan freelance atau part-timer, tentunya kalian kan ditanyain portofolionya misalnya gitu ya. Dan ketika kalian ditanyain portofolionya, kadang portofolionya itu sudah kalian kurasi sedemikian rupa atau kalian buat sebagus itu supaya ketika orang lain melihat portofolio kalian itu terlihat wah sekali. Misalnya aja nih, kita pernah membuat suatu brosur untuk klien kita misalnya gitu ya. Terus nggak mungkin dong ketika kita portofolionya cuma menampilkan brosurnya saja. Tentunya untuk lebih cantik kita akan tampilkan dengan stationerisnya, lengkap dengan mungkin ada kartu namanya, ID card-nya, atau mungkin ada letterhead atau envelope-nya misalnya seperti itu. Supaya portofolio kalian ini terlihat lebih menarik dan lebih menjual. Begitu juga untuk para business owner. Kadang untuk ketika mereka masih merintis di awal, mereka tidak memiliki banyak track record atau portofolio atau misalnya milestone yang udah di-achieve sehingga mereka harus menyusun sebuah kalimat atau portofolio atau proposal yang bisa dibilang kayak gambaran atau forecasted-nya, bukan the real data, seperti itu. Nah, untuk itu makanya tadi aku bilang di awal kalau sebenarnya kita ini semua tuh penipu gitu ya. Baik itu pelajar, part-timer, freelancer, orang yang mau lamar kerja, bahkan business owner. Tapi bukan berarti kita menuduh semua orang ini masih menjadi penipu. Di sini kita akan bahas kenapa aku memilih tema ini gitu ya untuk menjadi bahasan di monologi kali ini. Lalu siapa yang menjadi target dari penipuan ini? Sebenarnya bukan target ya. Kita ngomonginnya lebih ke arah gimana caranya kita mengusahakan untuk mendapatkan apa yang kita mau. Entah itu klien, entah itu pekerjaan, atau peluang-peluang yang kita inginkan. Tapi apakah hal tersebut masih etis atau tidak? Atau disebut the real penipuan atau hanya memang kita berusaha untuk mendapatkan peluang-peluang tersebut? Yang pertama, aku akan ngebahas tentang walk the talk. Gitu ya. Jadi kita ketika menjalani suatu entah itu pitching, entah itu interview, entah itu pekerjaan apapun, kita harus berani untuk menjanjikan sesuatu. Nah, lalu apa yang kita janjikan tersebut benar-benar harus dapat kita jalani. Harus dapat benar-benar kita buktikan. Itu yang akan membedakan kita dengan penipu asli, dengan kita yang memang berusaha untuk mendapatkan peluang tersebut. Jadi kapan kita bisa disebut berhenti untuk menjadi penipu? Kapan kita berhenti menjadi penipu? Yaitu dengan cara
kita membuktikan secara langsung, mengerjakan secara langsung achievement apa yang dapat kita berikan kepada klien kita atau coworkers kita atau atasan kita, dengan cara kita dapat menjalani langsung dan membuktikan langsung apa yang kita bicarakan kemarin dan kita janjikan kemarin. Jangan sampai kita bilang, oh bisa, tapi ternyata hasilnya tidak menampilkan seperti itu. Gitu ya. Atau kayak kita mungkin janjiin KPI atau mungkin kita janjiin goals atau achievement apa yang sebenarnya nggak dapat kita capai dari awal. Kalau itu namanya muluk-muluk, dan juga memang berarti kalian penipu beneran karena kalian tidak dapat mengukur kemampuan asli kalian gitu, atau kalian terlalu berani juga untuk menjanjikan sesuatu yang belum pasti. Jadi sekarang teman-teman udah tahu bedanya apa antara penipu beneran dengan kita yang memang mengusahakan dan mengupayakan sesuatu. Terus gimana nih kalau kita pertama kali dalam menyampaikan sesuatu goals kita atau niatan kita ini, tapi kita belum tahu nih apakah kita bisa achieve atau enggak, misalnya gitu. Sebenarnya ini dapat terbantu apabila kita punya kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan diri kita. Misalnya, kita harus mengupgrade skill kita supaya mencapai meet the standard. Misalnya nih, kalian mau kerja di suatu brand yang ternama. Tentunya mereka kurasi interviewnya dan juga usernya pasti akan nanyain kalian tuh detail gitu ya. Tapi jika kalian lolos dari interview tersebut, tentunya kalian kan harus membuktikan dengan pekerjaan kalian apakah benar atau tidak gitu ya, sesuai dengan yang kalian janjikan atau tidak. Nah, hal ini akan terbantu apabila kalian terus belajar dan terus berusaha untuk mencapai standar yang diharapkan mereka. Jadi dari awal kalian ketika ditanya atau di interview, pasti kan kalian sadar ya kalau misalkan, wah sebenarnya ini standarnya nih di atas dari kemampuan gue nih, misalnya gitu. Nah, kalian harus berusaha untuk meet the standard. Kalau enggak, kalian akan balik lagi menjadi seorang penipu yang dimana apa yang kalian tunjukkan tidak sesuai dengan standar mereka, gitu. Atau kalian juga misalnya sebagai freelancer deh, ketika kalian mendapatkan proyek gitu ya, dan dari proyek ini sebenarnya mereka mempercayakan kalian karena portofolio kalian. Nah, sedangkan portofolio kalian ini tidak dapat kalian recreate atau buat untuk brand mereka. Akhirnya mereka akan kecewa. Mereka kira kalian membuat portofolio itu dengan kemampuan kalian saat ini. Padahal ternyata itu ada portofolio kalian yang memang sudah dikurasi dan dibuat paling maksimal seperti itu effortnya. Tapi ketika kalian memberikan effortnya nggak nyampe dengan sesuai dengan portofolio kalian, atau yang kalian deliver tidak sepenuhnya seperti itu, tentunya kalian akan dicap sebagai penipu lagi. Gitu. Terus kenapa sih gue membahas tema ini? Karena sebenarnya setiap dari kita itu punya law of attraction, di mana kita ketika mengucapkan sesuatu, ketika kita mengharapkan sesuatu, atau mungkin kita yang buat yang religius, kita itu berdoa misalnya gitu. Kita mengharapkan sesuatu yang baik terjadi kepada kita, dan apapun yang kita harapkan dan impikan dan inginkan ini, semuanya pengen kita dapatkan. Tapi ketika kita berucap seperti itu, kita nggak cuman hanya omong kosong, tapi kita buktikan juga dengan tindakan kita. Jangan sampai kita cuman berharap dari law of attraction-nya ini dari mulut kita saja, yang ibaratnya kita hanya kosong melompong aja nih kita ngomongnya. Tapi juga harus diikuti dan disertai dengan tindakan kita, dengan effort kita, dengan kita terus mau belajar, dan juga kita coba benar-benar membuktikan sesuai apa yang kita ucapkan tadi. Jadi harapannya teman-teman, buat semua yang nonton video ini, harapannya kalian berhenti untuk menjadi seorang penipu dan juga berubah menjadi orang-orang yang dapat membuktikan apa yang kalian bicarakan dan janjikan. Harapannya adalah kalian bisa menjadi orang yang meng-attract hal-hal baik dalam hidup kalian,
sesuai apa yang kalian inginkan, impikan, dan cita-citakan. Dan kita berdoa semua yang terbaik untuk kalian. Sampai jumpa di monologi selanjutnya. Semoga video ini membantu. Bye-bye.